Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Rawajati 06. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Amir Rudin Maulana. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Rawajati 06. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Amir? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak Amir ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Pak. Sebelumnya nanti saya ingin amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas ya Pak ya. Ya, baik. Ya, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya, baik. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Bukan begitu Pak? Baik. Ya. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak, yang berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Tujuannya yang pertama menjelaskan Asmaul Husna dan artinya, yang kedua yaitu membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok, dan yang ketiga yaitu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Baik Pak. Jadi di sini Bapak tujuannya adalah tentang Asmaul Husna, menuliskan dalam kaligrafi artinya, terus tugasnya secara berkelompok, kemudian mengajarkan sikap disiplin, mandiri, dan tertib ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana cara atau area pengembangan yang ingin Bapak capai dari observasi kali ini Pak? Jadi nanti ada dua, yang pertama itu pengetahuan dan Baik, kedua Pak. keterampilan. Ya. Untuk pengetahuan nanti saya lihat dari penilaian formatif, dan yang kedua keterampilan dari penulisan kaligrafi anak-anak. Oke, baik Pak. Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini sebagai aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan daripada murid Bapak nanti ya Pak ya. Oke. Nah Pak, sekarang saya ingin mendengarkan nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Baik, Pak. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Baik. Yang kedua yaitu model berbasis masalah atau problem based learning. Iya. Yang ketiga itu metode, mungkin saya menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab dan penugasan. Baik Pak. Jadi rencana yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, membagi kelompok sesuai kemampuan siswa, lalu kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan ya Pak ya? Ya. Nah Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan PowerPoint, LKPD, dan juga laptop. Oke. Baik Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, dan juga jam berapa? Kebetulan saya bisa di hari Jumat di jam pertama dan kedua di kelas 4. Oke Pak ya, di hari Jumat jam pertama dan kedua di kelas 4 ya Pak ya. Baik, jadi nanti hari Jumat yang akan datang di kelas 4 jam pertama dan kedua saya akan datang di kelas Bapak. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang
terjadi di dalam kelas Bapak nanti ya Pak ya. Baik. Nah Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, Baik. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Pak. Baik. Terus Pak, sebelum kita akhiri nih Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya sudah mendapat gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Sudah tergambarkan di sini ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih Pak Amir Ya, atas sama-sama. waktunya sudah berbincang-bincang bersama saya Baik. di pra observasi ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi hari Jumat jam pertama dan kedua di kelas 4 ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama, atas Ibu. waktunya. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik. Oh, yang kompak, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak masuk. Ahmad Aliudi, Hadir. Alif, Andra, Hadir. Sakti, Hadir. Auladi, Azma, Seka, Faira, Gadis, Habibie, Aura, Huda. Ini Bapak akan menjelaskan bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, Pak Amir mau ngetes konsentrasi kalian. Konsentrasi. Lagi pada Bapak. Konsentrasi. Pagi. Pagi. Sore. Malam. Lagi. Konsentrasi. Malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, keren kalian juga konsentrasi nanti semuanya. Ya, untuk kali ini tema kita tentang teladan mulia Asmaul Husna. Kita sering baca Asmaul Husna setiap hari apa? Ada berapa sih Asmaul Husna? Apa sih artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Baik. Coba Haidar, apa arti Asmaul Husna? Tadi udah disebut teman-temannya. Nara, apa? Ayah. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Zulfi, apa itu Asmaul Husna? Ya. Nada, berapa jumlah Asmaul Husna? Bagus. Allah menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua, nanti kita membuat kaligrafi dan artinya. Terus yang ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Nah, Allah memerintahkan kita berdoa dengan menyebut nama-namanya, yaitu nama yang ada di Asmaul Husna.
yang terkandung dalam Asmaul Husna. Lalu apa itu Asmaul Husna dan bagaimana cara meneladaninya? Nah, Asmaul Husna berjumlah 90. Nah, yang pertama yang kita bahas Al-Malik. Jadi di sini Pamir ngebahas semuanya, tapi hanya beberapa. Salah satunya Al-Malik. Coba Pamir minta baca oleh Syakira. Apa arti nama Al-Malik? Jadi Al-Malik memiliki arti yang Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah SWT memiliki sifat yang mungkin dan mempunyai kekuasaan yang tinggi untuk melaksanakan semua. Ya. Dibatinnya biar jelas. Ya, Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha merajai. Maksudnya Allah memiliki sifat pemimpin dan mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Kalau di Indonesia pemimpin utama siapa? Presiden. Presiden punya kekuasaan. Itu kalau di Indonesia waktu di negara yaitu presiden atau raja. Kayak di Arab ada yang namanya raja. Raja itu sama halnya dengan presiden. Allah itu pemimpin, mempunyai sifat pemimpin, mempunyai kekuasaan tertinggi yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Allah satu-satunya yang paling hebat, yang semua dikuasai antara langit dan bumi. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Yakin nggak Allah itu ada? Apa buktinya? Bukti adanya Allah apa? Adanya kita. Oke, ada lagi? Bukti adanya Allah itu adanya makhluk hidup. Ada lagi? Jawab salah belakangan. Penting jawab dulu. Kalau Pak Amir kasih pertanyaan harus jawab dulu. Apa buktinya adanya Allah? Adanya salat. Oke, ada lagi? Doa kita yang terjawab. Apalagi? Adanya langit dan bumi. Pasti ada yang membuat. Contoh, kamu pulang ke rumah, pas di meja makan ada kopi. Kopi 1 gelas. Kira-kira pas kamu pulang ada kopi itu, apakah kopi ada dengan sendirinya atau ada yang membuat? Ada yang membuat. Kira-kira yang membuat siapa? Ya, antara ibu atau kakak atau siapa yang ada di rumah. Pasti ada yang membuatnya. Begitu juga adanya langit dan bumi, alam semesta ini pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Asmaul Husna Al-Aziz dibaca oleh Ryan. Kelas Ryan. Al-Aziz. Oke, Al-Aziz. Tadi yang pertama apa? Artinya yang kedua Al-Aziz Maha atau Maha. Ya, jadi Allah mempunyai sifat Al-Aziz ini. Allah mempunyai Maha tinggi. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menyamainya. Jadi semua makhluk itu lemah. Walaupun dia merasa saya paling hebat, saya paling jago, saya paling keren,
tapi itu semua gak ada apa-apanya karena hanya makhluk. Arsil, duduk yang betul. Kita hanya makhluk, jadi tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Contohnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun hidup pada zaman Nabi apa? Nabi Musa. Raja Fir'aun ketika dia mau apa? Ketika Fir'aun mau kejar-kejar Nabi Musa, mau dibunuh Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa bingung, di depan ada laut. Akhirnya dapat wahyu, Nabi Musa diperintahkan untuk mengetuk tanah itu, bumi itu dengan tongkatnya. Akhirnya laut itu terbelah. Nabi Musa melewati laut, pasukan Fir'aun juga melewati laut. Pas di pertengahan, Nabi Musa sudah sampai darat, Fir'aun di tengah-tengah. Akhirnya Allah satukan kembali laut itu. Fir'aun dan pasukannya mati. Fir'aun itu dia merasa dirinya itu hebat karena dia raja, yang kedua paling kaya, berkuasa, sampai dia bilang seperti ini, saya ini Tuhan kalian harus sembah saya. Itu Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya Allah lenyapkan, akhirnya mati di tengah laut. Makanya ada di Mesir itu Fir'aun tubuhnya diawetkan. Aku kalau penasaran lihat di Google ada wajah. Zulmi Maha Suci Asmaul Husnanya. Jadi Allah mempunyai sifat Maha Suci, Maha Bersih. Makanya Allah senang sama manusia yang bersih, baik bersih badannya, pakaiannya, ya hatinya. Amir mau tanya tadi pagi siapa yang sudah mandi? Ada mandi semuanya? Ya. Mandi sehari berapa kali? 4. 3. Ada pagi, siang mandi. Ya, kita mandi 2 kali, pagi sama sore. Terus habis mandi gosok gigi. Siapa yang malas gosok gigi? Ali rajin gosok giginya. Ya. Keramas, siapa yang nggak pernah keramas? Ada yang nggak pernah keramas? Kalau keriting nggak apa-apa, keriting biasanya faktor turunan orang tuanya keriting. Ya, jadi harus bersih diri kita dulu, badan kita bersih. Terus pakaian juga harus bersih. Sepatu juga nih. Sepatu kalau Asmaul Husna yang udah Pak Amir jelasin tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kami ada yang bertanya. Novel, apa artinya Al-Malik? Maha merajai. Untuk kali ini Amir akan memberikan kaligrafi, yang mana kaligrafi kalian bertugas untuk mewarnai sebagus mungkin, serapih mungkin, ya. Kaligrafi ini tentang Al-Malik. Pada bawa pensil warna atau krayon semuanya? Oke, yang ke bawah boleh pinjam sama temennya. Boleh pinjam nggak? Oke. Yes. Tolong dibagiin. Ya, ada 5 orang. Najila.
Oke, yang sudah selesai duduk rapi. Baik, tinggal 1, 2, 3 lagi. Pak Amir akan menyimpulkan hasil penjelasan yang tadi, materi yang sudah Pak Amir utarakan. Yang pertama tentang al-malik. Apa sih yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa praktekkan, yaitu bisa menahan diri. Kalau kita marah itu hal biasa, manusiawi. Tapi kalau kita salah sama orang, kita harus lebih awal minta maaf. Minta maaf itu mulia, dan memaafkan orang lebih mulia. Nah, kita harus bisa menahan diri dari amarah, dari marah. Harus sabar, karena Allah senang kepada orang yang sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Yang kedua yaitu al-ajiz. Apa yang kita ambil dari sifat asmaul husna al-ajiz, yaitu yang kita ambil tentang kemandirian. Kita itu harus mandiri, tidak boleh menjadi anak yang dikit-dikit mama, dikit-dikit ayah. Harus mandiri, ya, tidak boleh dikit-dikit minta tolong. Kalau kita bisa, kita Allah kasih kaki untuk berjalan. Apalagi yang di rumah punya mbak, nggak di rumah? Ya, jangan dikit-dikit mbak, tolong mbak. Harus kita, harus mandiri. Yang ketiga yaitu tentang al-qudus, artinya yaitu tentang kebersihan. Kalau di kelas ada sampah, ambil, jangan nanya ini sampah siapa, atau pura-pura nggak lihat, padahal di depannya. Kalau lihat sampah siapa aja ambil, buang di tong sampah. Di kolong meja banyak sampah diambil. Karena kalau banyak sampah akan jadi sumber penyakit. Yang keempat, assalam, yaitu tentang menjaga lisan. Sebelum kita berucap, sebelum kita mengucapkan perkataan, harus kita terlebih dahulu kita pikir-pikir dulu sebelum kita ucapkan. Yang kelima yaitu al-mufid, hidup tertib. Hidup tertib artinya dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kalau di sekolah ada peraturannya, di rumah juga punya peraturan. Apa di rumah contohnya peraturannya? Kalau habis bangun tidur, merapikan tempat tidur. Habis makan, piringnya taruh di dapur, lebih bagus cuci piring. Terus apa lagi? Kalau keluar rumah harus izin sama ayah bunda, jangan sampai orang tuanya nyariin. Ya, itu dari 5 asmaul husna yang tadi Pak jelaskan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah paham semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baca doa dulu sebelum kita meninggalkan ruangan ini.
Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Ibu Buswa. Alhamdulillah ya Pak Amir ya, kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang ini. Ya, senang dan tertantang ya Pak ya. Tertantang, betul. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak laksanakan? Area pengembangan yang saya lakukan yaitu diferensiasi terdiri dari konsep, konten, dan produk. Dan saya lebih menekankan yaitu di konsepnya. Konsep berarti Ya, betul. awal dari proses Awal. dari diferensiasi itu ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Belum berhasil. Baik Pak. Kalau menurut Bapak masih belum atau masih kurang ya, berarti kan ada kendala di sini ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak menghadapi kendala tersebut? Karena masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Pak ya? Dan kenapa kok ada siswa ada yang kurang aktif dan tidak mau terlibat di dalam diskusi kelompok itu kenapa ya Pak? Ya karena murid ada yang kurang percaya diri atau kurang pede. Iya ya, rasa percaya diri itu memang butuh untuk Butuh. menyampaikan pendapat mereka ya Pak Iya ya. betul. Kalau nggak pede juga mau mengutarakan apa kemauannya juga kadang-kadang masih ini ya Pak, masih takut-takut salah ya Pak Takut ya. salah. Berarti yang harus kita tanamkan dulu adalah bagaimana mereka berani mungkin ya Pak Betul. untuk mengemukakan pendapat mereka itu seperti apa Iya. mungkin ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Kira-kira rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya mungkin saya harus membagikan kelompok sesuai gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak itu lebih nyaman belajarnya. Begitu ya Pak. Itu Ya. mungkin nanti langkah ini dilakukan di awal ya Pak ya. Iya, jawab. Sebelum pembelajaran kan Bapak sudah melakukan assessment awal ya Pak ya, agar tahu gaya belajar mereka ya Pak ya. Ya. Pak, boleh lanjut ya Pak ya? Ya. Kira-kira siapa nih yang akan dilibatkan nantinya Pak? Nanti yang saya akan libatkan yaitu murid, terus kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Itu ya Pak ya. Ya. Apa kira-kira nih Pak Ya. komitmen Bapak dengan rencana aksi Bapak ini seperti apa? Saya akan membuat proses belajar yang interaktif dan melibatkan siswa untuk aktif di dalamnya. Baik, luar biasa sekali nih ya. Apa yang akan Pak Amir lakukan nih, satu langkah yang sangat baik sekali ya Pak ya. Ya. Pak Amir, ini saya jadi penasaran nih, Ya. kapan nih perubahan ini bisa saya lihat ya Pak ya? Insya Allah secepatnya. Oke. Ya. Begini saja Pak, kalau Bapak sekiranya sudah siap hubungi saya ya Pak ya. Baik, siap. Kita nanti akan melakukan kolaborasi bersama lagi. Baik. Terima kasih Pak Amir atas Sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.